Global Mulia. Oke, kembali lagi bersama podcast Global Mulia. Pada sore hari ini kita akan berjumpa lagi bersama narasumber kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Tariaman. Saya alumni Global Mulia, STEBI Global Mulia Cikarang tahun 2021. Dan saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa dimanapun teman-teman, rekan-rekan atau siapapun yang menonton podcast pada kesempatan pada hari ini. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin untuk selanjutnya. Ya, Bapak, silakan. terima kasih Baik. sudah memperkenalkan. Jadi pada kali ini kita mau bincang-bincang santai ya Pak, Oke. karena biar nggak deg-degan juga nih. Saya baru pertama kali sih bertemu sama beliau. Oke. Jadi yang saya tahu beliau itu adalah alumni dari STEBI Global Mulia. Jadi di sini kita mau membahas atau berbincang-bincang terkait ini Pak, terkait impact perkuliahan terhadap dunia kerja. Mungkin Pak Tantan ini kan selaku alumni yang mengalami perkuliahan sambil bekerja, tentunya pada saat itu memiliki banyak ilmu-ilmu secara teori maupun ilmu di lapangan ya Pak. Jadi bisa berbagi juga untuk teman-teman semua. Mungkin pertama-tama salam kenal juga Bapak. Saya Oke. Fitria Pak. Selamat Sebelumnya, kembali. saya di sini sebagai mahasiswi STEBI Global Mulia angkatan 2020 Pak. Saya di sini manggilnya Bapak aja. Oke, lanjut ya. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat berbobot dan perlu jawaban yang cukup berat ini pertanyaannya. Enggak Pak. Jadi begini, sebetulnya kan untuk ibaratnya untuk menimba ilmu itu tidak ada batasan waktu, kapan dan dimanapun. Mungkin ini pengalaman yang saya alami selama berkuliah di STEBI Global Mulia. Dalam waktu 3,5 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan saya dan alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Namun dalam perjalanannya itu, apalagi dengan saya dengan punya beberapa kesibukan, selain sebagai pekerja, saya sebagai kepala rumah tangga di rumah juga, dan beberapa kegiatan organisasi saya, itu yang benar-benar tantangan atau rintangan selama saya berkuliah. Jadi ibaratnya di hari libur yang biasanya saya berkumpul bersama keluarga atau dengan komunitas saya atau dengan lingkungan, saya harus menyisihkan waktu untuk menyelesaikan atau mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di STEBI Global Mulia. Awalnya sih cukup berat, ya dibilang berat, tapi bagaimana kita menyikapinya lah. Kalau yang saya ingat itu yang paling berkesan, di saat orang hari Minggu jam sekian saya harus sudah ada di lokasi acara atau saya sudah jalan-jalan sama keluarga, saya harus berangkat ke kampus. Berkuliah ya Pak? Iya, jadi kalau imannya kurang kuat, mungkin saya sudah terbawa mengikuti orang yang melaksanakan kegiatan liburan. Tapi karena saya sudah punya niat, saya punya nada lah, bahwa saya harus menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah direncanakan. Dan alhamdulillah itu dalam perjalanannya bisa terselesaikan, walaupun sempat lah 1 mungkin 2 kali dalam perkuliahan itu saya tidak mengikuti karena satu dan lain hal. Tapi itu pengalaman yang sangat berharga buat saya dan tidak akan lupa nanti, mungkin buat bekal juga buat anak saya, buat teman-teman juga. Jadi pendidikan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, jadi tidak usah bagi teman-teman atau tidak usah minder ya Pak. Ya, apalagi yang mohon maaf tanda kutip usianya itu sudah produktif lah, tidak produktif lagi itu, aduh saya mau kuliah gimana, ini gimana ya. Itulah tantangan terberat, tapi goalnya nanti pas kita wisuda. Iya, betul banget nih teman-teman, juga bisa dijadikan contoh juga ya bahwa pendidikan itu tidak terpaku oleh usia itu dari yang Pak Tantan sampaikan itu. Nah, mungkin di sini juga kita ada pertanyaan sedikit nih untuk Pak Tantan ya. Selama berkuliah ini nih Pak, tantangan apa saja gitu selama Bapak lalui di perkuliahan, apalagi berkuliah sambil bekerja gitu. Lalu perbedaannya nih, kan Bapak sudah lulus gitu, perbedaannya setelah lulus ini seperti apa gitu, apa saja yang sudah didapat dari perkuliahan ini? Yang pertama, kuliah di STEBI ini mempunyai ciri khas sendiri.
karena kan sekolah tinggi ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Di situ ada yang ditonjolkan, ada bisnis Islamnya itu. Jadi yang pertama, selain kita belajar tentang agama, kita juga belajar tentang bisnis yang menurut keyakinan atau agama Islam yang benar lah. Dan situ bagi saya sendiri pengalaman yang paling berkesan selain pelajaran atau mata kuliah itu khususnya bahasa Arab. Bahasa Arab, Pak. Karena saya itu lulus sekolah itu STM saya 2002. Jadi sekian tahun saya tidak melanjutkan pendidikan, tiba-tiba di tahun 2017 saya melanjutkan pendidikan. Apalagi khususnya bahasa Arab itu kan, walaupun dulu pernah ikut atau pas masa-masa pendidikan di bangku SLTP atau di SD, mungkin udah lama ya udah sedikit lupa lah. Tapi yang sangat berkesan juga untuk kuliah di STEBI, selain kita belajar agama yang tadi, kita juga ada kemarin sebutnya KBN. Kuliah apa? Kuliah bisnis nyata. Jadi di situ kita belajar bersama-sama atau ya individu, khususnya saya bersama-sama. Jadi membangun bisnis itu yang sesuai dengan syariah Islam dan diimbangi atau perpaduan dengan ekonomi modern saat ini. Itu yang paling berkesan dan disayangkan itu waktunya sangat singkat itu. Jadi harapannya ke depan sih itu sudah di prepare, jadi mungkin dari semester 2 lah cukup lah. Jadi tidak hanya di semester menjelang semester akhir itu baru di launching untuk KBN tadi. Oh iya, Pak. Jadi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang masih sekolah, masih kuliah, tidak usah menjadi beban lah apa yang saat ini dijalani. Intinya jalani saja apa yang menjadi ketentuan dari kampus. Karena kan nanti kita sendiri yang merasakan itu loh, yang merasakan, yang menjalani. Karena kalau saya punya prinsip dalam kuliah itu ada dua. Pertama, saya sanggup. Kedua, saya mampu. Sanggup berpikir, kedua mampu membayar. Karena kalau tidak dua-duanya itu tidak diimbangi, malah menjadi beban. Betul, itu. Dan mampu. Nah, itu yang harusnya itu. Dan tidak jauh dalam bekerja pun saya punya prinsip kerja ikhlas, kerja tuntas. Jadi suatu pekerjaan jika kita selesaikan dengan ikhlas, insya Allah tuntas. Makanya sama seperti hadis atau peribahasa pun, jika kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah maka Allah akan mempermudah urusan kita. Itu saya yakin dan percaya, saya sudah mengalaminya beberapa kali. Itu ya. Masya Allah. Masya Allah, ini juga bisa diterapkan ya untuk teman-teman semua, bahwa kita tuh bekerja atau saat berkuliah itu benar-benar harus ikhlas. Oke nih Pak, ini ada lagi nih pertanyaan dari saya. Tuh, apa aja sih Pak nih perbedaan Bapak sesudah dan pada saat itu sebelum berkuliah ini? Sebetulnya sih yang simpelnya itu perbedaannya cuma dua. Kalau sebelum kuliah saya pekerja, saya kuliah statusnya mahasiswa. Itu yang simpel di situ. Ya. Itu simpel secara simpelnya nih Pak. Simpel ya. Benar. Jadi sebetulnya perbedaannya cuma mahasiswa dan bukan mahasiswa. Tapi secara umum sih ilmu apa saja yang saya peroleh, khususnya ilmu di perkuliahan, itu cukup membantu dalam artian khususnya untuk pekerjaan. Jadi apalagi yang saya pelajari kan di kemarin kebetulan saya ngambil prodi atau mata kuliah perbankan syariah. Orang kan punya mindset atau pola pikir perbankan itu harus bekerja di perbankan, harus bla 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 bla. Tapi kan ternyata itu tidak. Jadi yang khususnya mungkin secara attitude yang tadinya mungkin dalam bekerja itu dengan atasan itu yang tadinya tanda kutip kurang sopan, kurang bagus, bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih bagus. Itu yang secara attitude. Secara ilmu pun kalau kita berdebat atau kita diskusi itu mungkin teman-teman mahasiswa atau alumni mahasiswa itu atau yang pernah berkuliah dibanding yang belum atau yang sedang itu mungkin agak berbeda. Yang tadinya mungkin kalau berdebat itu adu argumen itu enggak loh, gue yang benar. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa atau alumni, seperti ini loh yang benar berdasarkan bla 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 bla. Jadi ada dasarnya gitu loh. Jadi tidak hanya sebatas itu dengan mengandalkan otot saja, tapi pengetahuan
tata etika atau berbicara juga itu menjadi dasar kita dalam berbicara. Jadi itulah yang tadi yang simpelnya saya menjadi mahasiswa dan sebelum mahasiswa itu ya. Jadi itulah. Dan alhamdulillah itu selama berkuliah itu banyak ilmu yang saya peroleh. Mungkin kalau saya terangin bisa nyampe 3 jam. Oh iya. Ya. Iya, Pak. Ya garis besarnya itulah. Garis besarnya jadi itu lebih ke attitude-nya, Pak. Jadi Ya. yang di dunia pendidikan kita menyampaikan sesuatunya itu ada dasarnya saat menyampaikan argumentasi gitu. Ya. Beda halnya dengan yang belum gitu, Belum. belum mengetahui keilmuannya gitu. Jadi ini juga bisa diterapkan kayak Pak di Betul. lingkungan pekerjaan. Kalau terkait manajemen waktu pun sama ya Pak. Betul. Itu juga bisa diatur kan saat berkuliah dan saat bekerja. Karena itu tantangan terberat juga bagi khususnya saya pribadi sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang manusia dan khususnya sebagai manusia yang makhluk sosial yang mempunyai kesibukan lain-lain itu yang membagi waktunya cukup lumayan juga rumit ya Pak. Iya. Tapi alhamdulillah itu yang nikmatnya berkuliah sambil bekerja itu seperti itu. Nikmat membagi-bagi waktu. Betul. Ya Pak. Waktu untuk keluarga, Betul. waktu untuk Bapak atau sempat ikut organisasi berarti untuk organisasi pekerjaan. Ya, jadi selama saya berkuliah untuk beberapa organisasi yang saya ikuti itu saya sempat mengurangi waktunya. Oh, iya. Karena saya lebih prioritas ke pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan atau kuliah tepat waktu. Jadi, tapi bukan berarti saya menarik diri, tapi saya mengurangi. Jadi agar saya tetap bisa berbagi dengan teman-teman juga, dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman komunitas, teman-teman pekerja dan kayaknya seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi lumayan berdampak juga ya untuk perkuliahan ini ke dunia kerja karena banyak hal yang sekiranya dari dunia pendidikan atau di saat kita berkuliah ilmunya ini kita terapkan di dunia pekerjaan yang nantinya itu bisa merubah kita ya, merubah yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu dan akhirnya itu lebih berprogres lagi kita di dunia pekerjaan. Nah ini ada lagi nih, ada terakhir sih Pak ini pertanyaannya nih karena kita juga nggak banyak-banyak. Bagaimana cara kita bersaing di dunia industri ini, apalagi kan melihat di Kabupaten Bekasi ini kan merupakan industri terbesar ya Pak, khususnya di Jawa Barat ya. Saya di sini ingin membagi cerita dengan teman-teman juga. Jadi teman-teman yang sudah lulus atau yang masih mengenyam pendidikan atau masih kuliah, sebetulnya gelar itu tidak menjamin teman-teman untuk bekerja bisa lebih baik atau bisa lebih dari saat ini, karena emang nasib yang menentukan sebetulnya. Tapi yang tadi menjadi pertanyaan, khususnya teman-teman semua siapapun yang mungkin menonton atau yang melihat lah. Jadi kita itu untuk terjun ke dunia pekerjaan tidak cukup dengan gelar yang kita miliki, dengan gelar SE atau SH atau dan lainnya, itu menurut saya pribadi kurang. Karena dengan zaman saat ini, kan ada beberapa zaman ya, sekarang udah di zaman apa nih? Udah masuk ke ini Pak, era 4.0 udah masuk era digital lah. Jadi untuk teman-teman harapannya sih untuk menambah skill, untuk menambah penghasilan, khususnya nanti kan berdampak ke sana. Karena semakin tinggi ilmu kita, ilmu kan tidak harus bergelar. Dalam artian tidak harus memiliki gelar, tapi orang beradab itu udah berilmu juga gitu loh. Ya, jadi harapannya sih teman-teman yang mau mencari pekerjaan atau meningkatkan penghasilan, jadi dengan gelar yang dimiliki atau di saat ini digunakan, itu jangan berbangga dulu lah. Dalam artian karena dengan gelar itu pun banyak, ibaratnya kan katanya sarjana banyak yang nganggur katanya. Nah, makanya untuk dunia kerja, karena kan kebetulan saya bekerja di tempat saat ini saya sudah 12 tahun. Dengan perkembangan saat ini, jadi untuk bersaing di dunia industri khususnya dunia pekerjaan, apa sih yang harus kita ini? Yaitu tadi harus menambah skill atau yang lebih simpelnya itu pelatihan. Kemampuan. Karena setelah kuliah itu nanti kita akan kemananya itu terlihat gitu loh. Karena pemerintah pun saat ini kan untuk teman-teman atau siapapun yang sedang mencari bekerja
itu pemerintah mewajibkan atau membuat aturan, membuat ketentuan, ada disebutnya sertifikasi. Jadi dengan ada sertifikasi itu, siapapun yang mau bersaing ke dunia tersebut, dia harus kompeten di bidangnya. Jadi tidak asal, oh saya sarjana loh. Nanti bagaimana dengan teman-teman yang non sarjana tapi dia sudah punya skillnya lama tapi pendidikannya belum, ya itu ya harus diimbangi juga sebetulnya. Ya, seimbang. Jadi antara pendidikan dengan attitude tadi, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga nih ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa juga, saat kita berkuliah, kita mendapatkan gelar itu kita perlu digali lagi potensi kita, skill apa sih yang perlu kita capai, kita cari gitu, entah itu skill bahasa ya pas saat ini kan sangat pakai, skill-skill di bidang lainnya yang bisa menunjang kita saat bekerja nanti. Artinya di situ teman-teman juga selain fokus belajar gitu, perbanyaklah untuk mencari relasi-relasi keluar, itu juga sangat penting ya, makanya karena kan sekarang juga banyak juga yang pelatihan-pelatihan yang seperti itu yang tidak berbayar. Iya banyak, itu sangat harus dimanfaatkan. Jadi pada intinya lebih membuka dunia keluar lah, dalam artian sekarang punya HP pun untuk mencari informasi. Iya betul banget. Mencari ya seperti tadi lah. Kan sekarang dengan lebih mudahnya, lebih simpelnya bisa ikut Zoom meeting. Iya, banyak juga webinar-webinar. Nah, itu juga banyak, bagus sih, banyak yang ini. Cobalah cari yang gratis, kalau masih ada yang gratis kenapa harus bayar gitu. Iya, benar-benar. Ya. Artinya kita nggak stagnan aja gitu, Pak. Betul. Jadi dunia mahasiswa itu luas. Ya. Jadi banyak untuk peluang-peluang mahasiswa mencari relasi dan mencari keilmuan di luar sana. Jadi dan perlu digarisbawahi juga mahasiswa. Berarti kan siswa udah di atas segalanya, udah mahal gitu loh, ya. Iya. Jadi itu yang perlu teman-teman menjadi bangga pada diri sendiri. Iya. Pada akhirnya nanti endingnya ya teman-teman sudah membanggakan keluarga. Kalau yang sudah punya pasangan, punya istri dan anak, semua itu bisa menjadi kebanggaan tersendiri lah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya harapannya teman-teman tetap semangat lah. Jadi jangan putus asa pada intinya. Betul banget. Nah ini kan tadi juga sudah membahas nih ya terkait. Lalu apa nih Pak pesan-pesan Bapak untuk teman-teman semua, ada nggak yang ingin disampaikan? Ya, jadi pada intinya untuk teman-teman yang nanti lulus atau yang sudah lulus, harapannya sih yang sudah lulus pun selain menjadi pengusaha dan menjadi pekerja pun yang baiklah, yang terbaik. Dalam artian yang jujur, yang amanah, itu yang menjadi tolak ukur di perusahaan. Karena selain dari absensi, karena kan kalau di perusahaan itu kalau orang sudah hadir dimanapun itu pasti yang paling dilihat absensi, kehadiran. Itu yang paling poin utama. Yang kedua ya attitude tadi. Sebetulnya antara kehadiran dengan attitude tadi saling berkaitan. Jadi pada intinya teman-teman yang sedang kuliah atau yang sudah lulus, bagi yang mau bersaing di dunia pekerjaan, jangan berbangga dirilah atau dengan puaslah dengan gelar yang diperoleh. Jadi carilah sumber-sumber informasi, terus sumber di mana kita bisa mengikuti pendidikan. Karena sekarang udah zamannya di point of zero. Itu yang menjadi persaingan cukup ini. Apalagi kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya kita sudah gelarnya ya itu yang kita bawa sampai ini, kecuali sudah tutup usia, gelarnya nambah lagi. Benar. Jadi yang diincar ya bukan dari gelar ya, tapi esensi dari gelar itu. Betul. Yang dipertanggungjawabkan ya Bapak. Betul, karena kan pas kuliah pun kan kita dikasih wejangan, dikasih arahan dari pihak kampus. Sekarang beban itu, kelulusan itu bukan awal teman-teman untuk untuk leha-leha lah. Dalam artian saya udah kuliah 4 tahun, udah dapat kelas, udah santai. Enggak gitu ya Pak. Justru malah ini adalah awal. Ini awal dari pertempuran atau persaingan itu loh. Karena dengan mempunyai gelar yang baru, otomatis kan kita berjuang, bersaing dengan teman-teman yang ibaratnya yang satu gelar lah. Mempunyai lebih lagi levelnya, naik lagi tuh ya Pak. Jadi jangan sampai berpikir saya udah. Ya, jadi itulah pada intinya kita jangan terlalu terlena dengan apa yang kita peroleh
dan jangan merasa puas dengan apa yang kita peroleh, karena kalau kita sudah merasa puas ya kita tidak akan berusaha dan berjuang lagi gitu loh. Itu sih kurang lebihnya. Mungkin ada lagi? Ya, jadi yang dapat nih poin yang saya dapat dari Bapak ini, jadi kita nggak hanya terfokus pada untuk pencapaian gelarnya aja, tetapi apa sih selama kita berkuliah, skill apa yang udah kita miliki, lalu bisa nggak nih skill yang sudah kita cari selama di perkuliahan ini diterapkan di dunia kerja. Saya tahu juga kebanyakan teman-teman mahasiswa itu ya udah yang penting gimana caranya fokus, udah lulus gitu, cepet-cepet lulus gitu kan, cepet-cepet lulus katanya biar nggak pusing lagi kuliahnya, padahal setelah kuliah ini justru malah tantangan ini adalah awal terbaru. Karena kalau tidak dibarengi seperti yang tadi saya sampaikan, kita di rumah hanya majang foto wisuda dan nyimpen ijazah. Kalau udah itu udah selesai, padahal nggak gitu ya. Jadi ya jangan berputus asa lah, tetap semangat, tetap berusaha menjadi terbaik bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Dengan seperti itu, kita kalau nyari kerja pun insya Allah nggak susah. Ada lagi? Ya itu dia teman-teman, tadi udah Pak Tantan sampaikan juga bahwa poin-poinnya itu kita dalam apa ya, pendidikan itu tidak terpaku pada usia. Yang pertama kita, yang kedua adalah kita terus mengupgrade skill, keilmuan kita. Yang ketiga itu kita tidak terlalu terpaku pada gelar, tetapi selama kita menjadi mahasiswa kita harus mempunyai tujuan, kita harus mengupgrade skill kita yang selama ini belum kita miliki gitu. Jika memang belum tahu skill kita apa. Dan yang terakhir yaitu poin yang saya dapat ini, dalam menghadapi industri kedepannya perlu ya yang namanya dimanapun itu attitude dipakai gitu, nanti akan diterapkan di dunia kerja. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Tantan atas ilmunya, atas waktunya juga. Harapan sih ke depan teman-teman khususnya di STEB ini, Global Mulia Cikarang, bisa berjalan kuliah dengan lancar. Amin. Dan bisa lulus tepat waktu. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik yang sedang kuliah pun bisa semangat lah gitu. Tetap semangat intinya. Tetap semangat, jangan putus asa. Jadi ya itulah, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Ya siap, amin. Semoga teman-teman semua tetap semangat kuliahnya dan bisa lulus tepat pada waktunya. Oke. Mungkin terakhir sebelum saya tutup. Boleh Pak? Saya atas nama pribadi. Iya boleh. Mengucapkan mohon maaf lahir batin. Iya. Minal aidin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin juga. Mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Manusia tidak ada luput dari salah. Mudah-mudahan sih di di Ramadan berikutnya kita masih diberi waktu ya. Ya, untuk amin amin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Saya mengucapkan terima kasih kepada STEB Global Mulia Cikarang. Dan tadi siapa namanya? Saya Fitria Pak. Kadang suka dokter. Mbak Fitri, terima kasih juga, dan salam untuk teman-teman yang masih melanjutkan pendidikan. Iya, siap Pak. Jadi saja sih dari saya. Terima kasih. Saya kurang lebih mohon maaf. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Bapak. terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf jika saya juga masih banyak kesalahan. Tidak apa-apa, kita juga masih belajar juga ini untuk memulai podcast ini. Semoga kedepannya juga bisa berkembang gitu. Podcast-podcast yang sekiranya bisa mendatangkan orang-orang yang mampu memberikan energi positif buat teman-teman semua.